Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, atas nikmat-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita di pagi hari ini setelah kita menikmati tidur malam yang dingin. Alhamdulillah. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian pada pagi hari ini tentang doa kunut, ya, tentang doa kunut. Karena ini ya, di mana ada beberapa perbedaan pendapat tentang kunut ini. Para ulama berselisih pendapat tentang kunut. Menurut Imam Malik, kunut sholat subuh hukumnya mustahab atau dianjurkan, ya, dianjurkan. Menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Imam Syafi'i menurutnya adalah sunnah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, hukum kunut dalam sholat subuh itu dilarang. Sesungguhnya letak kunut hanya dalam sholat witir. Menurut sebagian ulama, kunut itu untuk setiap sholat. Ya, sebagian ulama mengatakan setiap sholat. Menurut sebagian ulama yang lain,
kunut hanya untuk sholat di bulan Ramadan, ya, ini sholat tarawih. Menurut sebagian ulama yang lain lagi, kunut hanya dibaca pada paruh terakhir di bulan Ramadan. Dan menurut sebagian ulama lain lagi, kunut dibaca pada paruh pertama di bulan Ramadan. Ya, mengenai kunut ini memang banyak sekali ya versinya. Kalau di Mekah, ya di Masjidil Haram itu memang sholat tarawih diakhiri kunut, ya, sholat witirnya dari hari pertama, ya dari hari pertama sampai terakhir. Jadi itu berarti yang menganut sholat doa kunut hanya untuk sholat witir di bulan Ramadan. Tadi ada yang mengatakan sholat doa kunut itu dibaca setelah 15, ya dari 16 sampai terakhir. Ada juga yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan setiap sholat harus sholat doa kunut. Ada yang mengatakan ya sholat doa kunut itu dilarang. Nanti ada penjelasannya. Mengapa ini? Ya karena ada Rasulullah melakukan doa kunut itu, namun setelah itu Rasulullah juga berhenti setelah ada teguran dari Allah SWT. Nanti ini ada penjelasannya. Yang menjadi pemicu timbulnya perbedaan pendapat ini karena banyaknya hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah kunut, dan karena adanya pengkiasan antara sholat yang menggunakan kunut dengan sholat yang tidak menggunakan kunut. Kata Abu Umar bin Abdul Bar, kunut yang berisi kutukan terhadap orang-orang kafir di bulan Ramadan sering sekali dibaca pada zaman permulaan Islam. Hal ini mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW yang mendoakan kebinasaan suku Zakwan dan komplotan yang telah para sahabat di sumur Maunah, maksudnya telah membantai, telah terjadi ya kekerasan. Kata Al-Lais bin Sa'id, sudah sejak 40 tahun atau 45 tahun yang lalu aku tidak pernah lagi membaca kunut. Berarti sebelumnya sudah membaca kunut, kecuali jika aku sedang sholat sebagai makmum. Ya, kalau imamnya kunut berarti dia ikut. Dalam hal ini aku berpegang pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut selama sebulan atau 40 hari. Beliau mendoakan untuk kebaikan suatu kaum dan mendoakan untuk kecelakaan satu kaum, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada beliau. Ayatnya saya ini lupa. Artinya gini, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Surat Ali Imran ayat 128. Ya, ini Allah menegur, intinya menegur pada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi dia mendoakan kebaikan untuk sebuah kaum, juga mendoakan kecelakaan dari sebuah kaum. Ya. Tapi Allah menegur dengan demikian, tidak ada campur tangan sedikit pun dari kamu dalam urusan mereka. Atau Allah menerima taubat mereka. Jadi mungkin suatu waktu orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat kejelekan itu akan bertaubat kepada Allah. Ya, ya kita tidak perlu menghukumi, menghakimi di dunia ini. Ya kita serahkan aja, karena mungkin orang yang saat ini belum beriman, suatu saat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya,
Islam, menjadi mu'alaf, satu keluarga, mengikrar janji atau bersyahadat. Nah ini kan tidak tahu. Nah, sejak mendapatkan ayat tadi, ya, Ali Imran ayat 128 tadi, Rasulullah SAW meninggalkan kunut dan beliau tidak lagi membacanya sampai wafat. Dan sejak membaca hadis inilah aku tidak lagi membaca kunut. Inilah pendapat Yahya bin Yahya. Jadi ada hadisnya seperti itu. Salah satu guru penulis, maksudnya guru dari Imam Ibnu Rus, meriwayatkan kepada penulis bahwa yang berlaku di Masjid Cordova atau Spanyol ialah tidak dibaca kunut. Kebiasaan ini terus berlangsung hingga sekarang dan sebelumnya. Diriwayatkan oleh Muslim sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut dalam sholat subuh. Ya. Kemudian kami mendengar bahwa beliau meninggalkannya setelah turun ayat tadi. Tidak ada sedikit pun campur tangan dalam urusan mereka itu. Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena semuanya mereka itu orang-orang yang zalim. Kalau Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW membaca kunut dalam sholat zuhur, sholat isya terakhir dan sholat subuh. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW membaca kunut untuk kecelakaan Bani Asy'ah. Ya, mungkin orang kaum Bani Asy'ah ini ya perangainya tidak baik. Dan para ulama berbeda pendapat tentang lafal kunut. Ya, kalau yang menggunakan kunut ini yang menggunakan kunut. Jadi mengenai apakah kunut itu harus dibaca atau tidak, tadi ada dasarnya. Yang mau membaca menurut imam ini, menurut Imam Syafi'i itu disunahkan. Kalau Imam Hanafi ya itu dilarang dalam sholat. Tapi kalau Imam Malik itu dianjurkan. Karena kunut itu sendiri untuk mendoakan dan yang baik dan mendoakan yang buruk. Tapi di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan bahwa tidak ada campur tangan dari manusia, dari kalian tentang orang ini akan menjadi baik atau akan mendapatkan azab dari Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak begitu. Namun ada orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan tentang lafal kunut. Berarti ini yang kalau ini Imam Malik menganjurkan untuk membaca kunut dengan lafaz Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdiuka wa nu'minu bika wa nahnu laka wa nukhalli'u wa nasruku man yakfuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu ilaika nas'a wa nahku wa narju rahmatak wa nakhafu 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirina mulhaq. Ini memang ya satu sisi kita memohon pertolongan, satu sisi mendoakan yang buruk. Nah, artinya gini, ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepadamu, memohon ampunan kepadamu, memohon petunjuk kepadamu, beriman kepadamu dan tunduk kepadamu. Kami campakkan dan kami tinggalkan orang yang kufur kepadamu, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah, kepadamu kami sholat, kepadamu kami sujud, dan kepadamu kami merunduk. Kami selalu mengharapkan rahmat-Mu dan kami takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya siksa-Mu akan selalu ditimpakan kepada orang-orang kafir. Ya. Kalau menurut
imam ulama-ulama Irak menamakan versi kunut Imam Malik tersebut dengan istilah as-suratain. Dan konon ini terdapat dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab. Kata Imam Syafi'i dan Ishaq, bacaan kunut ialah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya Allah, tolong tunjukkan kami di antara orang-orang yang Engkau tunjukkan, selamatkan kami di antara orang-orang yang Engkau selamatkan, dan lindungi kami dari keburukan dan Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkaulah yang memutusi, bukan yang diputusi. Maha suci dan maha tinggi Engkau ya Allah, Tuhan kami. Doa kunut ini juga diriwayatkan dari Hasan bin Ali dengan beberapa jalur sanad yang sahih, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW biasa membaca kunut ini dalam salatnya. Kata Abdullah bin Dawud, barang siapa yang kunut tidak membaca versi kunut as-suratain, sebaiknya jangan sholat di belakangnya. Nah, ini ada perbedaan. Satu sisi yang sepakat dengan kunutnya harus yang pakai tadi pendapat Imam Malik, lafaznya Allahumma inna nasta'inuka. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Dan kata-kata sebagian ulama, dalam bacaan kunut tidak ada lafaz tertentu yang ditetapkan. Ya, intinya doa kunut adalah doa untuk mohon perlindungan. Dan dulu zaman Rasulullah, ya ketika ada musibah, ulama-ulama sekarang pun gitu. Kalau ada musibah, ada ini, mereka menganjurkan. Maka di Mekah, Madinah saat ini pun, ya Madinah terutama itu sangat kental, termasuk saat perang, saat ada bencana, ada musibah, itu sholatnya pakai doa kunut. Dan tidak hanya subuh, sholat 5 waktu, zuhur juga ada. Jadi mengenai kunut kita sudah jelaskan mengenai pendapat ini, pendapat Imam Malik seperti ini, pendapat Imam Syafi'i seperti ini, ya. Ya kadang-kadang di sini ya ada yang kunut, ada yang tidak. Kita saling dasarnya ini, dasar itu. Gerakan-gerakan yang merupakan rukun. Ya, ini setelah bahas kemarin tentang salat, bacaan-bacaan, kita gerakan-gerakan yang merupakan rukun. Ini penting. Dalam pembahasan ini terdapat 8 masalah pokok. Pertama, mengangkat tangan. Terjadi silang pendapat di kalangan ulama tentang mengangkat tangan dalam 3 hal. Tentang hukumnya, tentang letak-letaknya, dan batasannya. Mengenai hukum mengangkat tangan, menurut pendapat mayoritas ulama adalah sunnah. Menurut Dawud dan teman-temannya hukumnya fardu. Mereka ini terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagian mewajibkan saat takbiratul ihram saja. Cukup takbiratul ihram. Sebagian mewajibkan ketika memulai sholat dan takbiratul ihram dan ketika ruku. Yakni ketika turun dan bangkit dari ruku, dan sebagian lagi mewajibkan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika sujud. Sujud pakai mengangkat tangan. Ini bagian. Jadi ada beberapa pendapat. Silang pendapat tersebut terjadi karena ada pertentangan antara pengertian lahiriah hadis Abu Hurairah yang berisi pengajaran terhadap kewajiban-kewajiban sholat dengan tindakannya. Rasulullah SAW di dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah disebutkan bahwa beliau hanya menyuruh Abu Hurairah untuk bertakbir tanpa menyuruh sekalian untuk mengangkat kedua tangan. Nah, ini ada perbedaan juga. Takbir itu apa? Cukup Allahu Akbar. Nah, tapi pendapat sekarang Allahu Akbar sambil mengangkat tangan.
Sementara disebutkan dalam riwayat hadisnya bersumber Ibnu Umar dan lainnya, sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat, yakni ketika takbiratul ihram. Jadi kalau panjenengan melihat orang bertakbiratul ihram kemudian gejejer, ya udah, nggak usah, loh kok nggak sedekap, nah gitu, itu ya dia punya pendapat sendiri, maksudnya mempercayai pendapat salah seorang, kan tidak harus sama. Nah, itu. Perihal perbedaan pendapat mereka tentang letak mengangkat tangan, ulama-ulama ahli fikih Kufah, Imam Abu Hanifah, As-Sauri dan lainnya berpendapat orang yang sholat hanya wajib mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram. Ini menurut Imam Abu Hanifah, Saur, ya, menurut ulama-ulama ahli fikih Kufah. Pendapat ini dikutip oleh Ibnul Qasim dari Imam Malik. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Abu Ubadah, Saur sebagian besar ulama hadis dan ulama-ulama dari mazhab Zahiri mengangkat tangan hanya saat takbiratul ihram, saat akan rukuk dan saat bangkit dari rukuk. Ini biasanya yang ditetapkan oleh orang-orang yang menganut Imam Syafi'i. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian saat mau rukuk, Allahu Akbar, nah, terus iktidal, sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau mau sujud tidak. Nah ini biasanya saya juga menggunakan yang ini. Pendapat ini juga dikutip dari Imam Malik. Bedanya kalau menurut mereka hal itu hukumnya fardu, ya. Menurut Imam Malik hukumnya fardu, ya. Padahal bukan. Sedangkan menurut Imam Malik hukumnya sunnah. Berarti tadi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaidah dan As-Saur dan ulama sebagian yang lain tadi mazhab Zahiri itu merupakan fardu mengangkat tangan. Tapi menurut Imam Malik tidak, maksudnya tidak fardu, tidak wajib. Sedangkan menurut ada sebagian ulama ahli hadis dan beberapa ulama dari mazhab Zahiri yang berpendapat mengangkat tangan hanya pada saat akan bangkit dari sujud. Saat bangkit dari sujud untuk mengangkat tangan. Ini baru dengar. Silang pendapat ini karena banyak hadis yang menerangkan hal itu, di samping karena ada pertentangan antara apa yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah dengan beberapa hadis. Antara lain, pertama hadis riwayat Ibnu Mas'ud dari hadis Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya saat bertakbiratul ihram hanya sekali, tidak lebih dari itu. Ya. Hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Umar dari ayahnya anna Rasulullah SAW kana idza ftataha sholata rafa'a yadayhi hatta mankibai wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a bima aidan kadzalik wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW karena idza ftataha sholata, apabila memulai sholat, ya, ketika Rasulullah memulai sholat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, atau mangkibai, sehingga lurus dengan pundaknya. Wa idza rafa'a rasahu, dan apabila atau ketika mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari rukuk, yakni iktidal, rafa'ahuma, juga mengangkat kedua tangannya, aidon kadzalik,
juga sama, mengangkat kedua tangannya. Wa qala sami Allahu liman hamidah. Ya, saat iktidal itu Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Setelah itu dilanjutkan Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, hanya padamu segala puji, atau segala puji hanya milikmu. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan Rasulullah tidak mengangkat tangan di dalam sujud, ya, tidak mengangkat tangan. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Wa'il bin Hijr yang isinya merupakan tambahan atas apa yang telah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya saat hendak sujud. Nah, ini juga berbeda lagi. Mau sujud mengangkat tangannya. Ini nanti kalau dengan pas sholat jamaah di mana ada orang mau sujud mengangkat kedua tangan, ya berarti dia mengikuti hadis yang disampaikan oleh yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hijr, ya, dari Abdullah bin Umar. Di antara ulama-ulama yang berpendapat bahwa mengangkat tangan itu sebagai sunnah atau wajib, ada yang mengatakan bahwa hal itu hanya berlaku saat takbiratul ihram saja, karena mereka lebih mengunggulkan hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Al-Bara bin Azib. Inilah pendapat Imam Malik yang sesuai dengan yang dipraktekkan oleh penduduk Madinah. Di antara mereka ada yang lebih mengunggulkan hadis Ibnu Umar. Kata mereka, letak mengangkat tangan ada dua, yakni saat takbiratul ihram dan saat bangun dari ruku. Inilah pendapat yang populer. Semua ulama sepakat atas hal itu. Di antara mereka yang berpendapat hukum mengangkat tangan wajib, berarti mengangkat tangan pada dua posisi seperti itu hukumnya wajib. Begitu pula dengan ulama-ulama yang berpendapat hukum mengangkat tangan itu sunnah. Di antara mereka ada yang menggunakan pendekatan jamu atau kompromi. Kata mereka, tambahan-tambahan tersebut dikompromikan dengan isi hadis Wa'il bin Hijr. Jadi tentang hadis-hadis tersebut para ulama terbagi menjadi dua. Ada yang menggunakan pendekatan tarjih atau mengunggulkan yang lebih kuat, dan ada juga yang menggunakan pendekatan jamu atau mengkompromikan. Hadis ini yang mana? Semua itu hadis dari Rasulullah, tapi keunggulannya yang mana? Yang diunggulkan atau dikompromikan? Tadi apakah ini harus mengangkat tangan atau tidak? Apakah ini wajib atau sunnah? Pangkal perbedaan pendapat para ulama tentang apakah mengangkat tangan itu sunnah atau wajib ialah seperti yang telah penulis sampaikan tadi sebelumnya, bahwa ada sebagian mereka yang berpendapat pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus diartikan sebagai wajib, terkecuali ada dalil yang berbeda dengan hal itu. Dan bahwa sebagian mereka ada yang berpendapat fardu sholat yang sudah ditetapkan dengan dalil-dalil yang jelas, yakni berupa riwayat sahih atau kesepakatan para ulama. Tidak boleh ada yang ditambahkan kecuali berdasarkan dalil yang jelas. Masalah ini sudah disampaikan oleh Ibnu Rus, kemudian dalam pembahasan sebelumnya juga sudah diulangi. Perihal batas jarak posisi mengangkat tangan menurut sebagian ulama, angkat tangannya apa cukup segini, ya. Nah, ini sejajar dengan posisi pundak. Ya, yang dimaksud sejajar itu seperti apa? Imam Malik, Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain setuju pada pendapat ini. Menurut sebagian yang lain, sejajar dengan posisi telinga. Ada yang sejajar posisi pundak, ada yang sejajar posisi telinga. Imam Abu Hanifah
cenderung pada pendapat ini, dan menurut sebagian yang lain lagi sejajar dengan posisi dada. Ini semua itu diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam masalah ini yang paling kuat ialah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan sejajar dengan posisi pundaknya. Nah, sejajar ini apa cukup telapak ini sejajar ini atau lengannya sejajar? Nah, ini juga menjadi perbedaan. Apakah lurus seperti ini, lurus sejajar, atau telapak ini yang sejajar dengan pundak? Ini juga ada perbedaan. Dan inilah yang dijadikan pedoman bagi mayoritas ulama. Riwayat yang menyatakan mengangkat tangan itu sejajar dengan posisi telinga lebih kuat daripada riwayat yang menyatakan mengangkat tangan itu sejajar dengan posisi dada. Ya, jadi ada yang sejajar dada, ada yang sejajar pundak, ada yang sejajar telinga. Nah, ini bagi takbiratul ihram sambil mengangkat tangan. Jadi ada perbedaan. Jadi nggak usah kok takbiratul ihramnya seperti itu. Tapi yang Rasulullah kayaknya tidak pernah mengajarkan takbiratul ihram yang muter-muter tangan. Ya. Yang tadi hanya mengangkat tangan sejajar dada, sejajar pundak atau sejajar telinga. Tidak pernah mengajarkan takbiratul ihram Allahu Akbar tidak pernah, ya. Hanya sejajar telinga, sejajar pundak atau sejajar dada. Kemudian yang kedua tentang iktidal. Menurut Imam Abu Hanifah, sesungguhnya hukum iktidal berhenti sejak dengan penuh ketenangan dari rukuk, dan saat rukuk itu wajib. Itu namanya tumaninah. Jadi ketika bangkit dari rukuk itu namanya iktidal. Jangan keburu-buru kita sujud, turun untuk sujud. Nikmati dulu sambil membaca tadi Rabbana walakal hamd. Itu minimal. Kalau mau dilengkapi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang versi lengkapnya. Jadi tidak usah buru-buru, karena kalau keburu-buru setelah sami Allahu liman hamidah langsung turun, berarti di situ tidak ada tumakninah. Padahal yang namanya tumakninah merupakan rukun daripada sholat. Ketika kita meninggalkan tumakninah, berarti sholat kita, ya kita tahu sendiri, kita meninggalkan rukun. Nah ini, menurut Imam Syafi'i, iktidal hukumnya wajib. Ya, rukuk mestinya bangkit untuk sujud, tidak setelah rukuk langsung sujud. Nah ini berarti di situ tidak ada iktidal. Maka menurut Imam Syafi'i ini iktidal adalah merupakan wajib. Murid-murid Imam Malik saling berbeda pendapat dalam menetapkan hukum iktidal, wajib atau sunnah. Tidak ada riwayat yang menerangkan masalah ini dengan tegas. Kalau menurut murid-murid Imam Malik. Pemicu timbulnya perbedaan ini adalah perbedaan mereka tentang apakah yang wajib itu menggunakan sebagian yang disebutkan secara umum atau menggunakan keseluruhannya. Nah, ini masalah ini sudah dijelaskan di awal. Pernyataan Rasulullah itu berlaku untuk umum atau khusus. Ya, ini penjelasan di awal. Jadi ulama-ulama yang cenderung menggunakan sebagian, ya, mereka tidak mensyaratkan iktidal dalam rukuk. Sebaliknya, ulama-ulama yang menggunakan keseluruhan, mereka mensyaratkan iktidal. Ya,
Kalau kita sudah terbiasa setelah rukuk itu ada i'tidal, ya i'tidal itu setelah rukuk langsung sujud. Nanti malah bingung ini. Rasa aneh-aneh ini. Sebelum telah disebutkan sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang diajari oleh beliau perihal kewajiban-kewajiban sholat. Antara lain disebutkan bahwa beliau bersabda, rukuklah sampai kamu tenang dalam posisi sedang rukuk, dan bangunlah sampai kamu tenang dalam posisi bangun. Yang wajib diyakini ialah bahwa hukum i'tidal itu wajib. Jadi kita harus yakin bahwa i'tidal merupakan bagian dari sholat, jangan ditinggalkan atau rukun. Dengan sampai tenang, betul-betul tenang. Tenang itu tumakninah. Rukuklah kamu sampai tenang dalam posisi sedang rukuk. Allahu Akbar, ya, tidak jengkit-jengkit. Nah, itu. Sampai posisi rukuk kita menikmati rukuk. Sambil baca kemarin saya sampaikan subhana rabbiyal azim. Kalau orang yang mengatakan ditambahi dua bihamdi ya apa-apa. Ya. Begitu juga saat i'tidal sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Cukup. Tapi kalau mau tambahi versi lengkap ya seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, ini betul-betul sampai tenang, betul-betul posisi i'tidal, berdiri ancer-ancer, jangan kesusu, ya, jangan kesusu. Berdasarkan hadis ini, para ulama berpendapat bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya yang tidak ada nasnya maka tidak bisa dihukumi wajib. Sampai ada dalil yang menunjukkan hal itu, makanya mereka tidak berpendapat bahwa hukum mengangkat tangan itu fardu. Begitu hanya dengan bacaan-bacaan dalam sholat selain takbiratul ihram dan membaca Al-Quran. Ya, perhatikan baik-baik karena ini adalah dasar yang bertentangan dengan dasar pertama yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat bagi kebanyakan masalah tentang ini. Jadi memang ya dalam sholat itu beda macam-macam. Kalau ulama-ulama warga Afrika, kalau kita pas di Masjidil Haram banyak macam-macam. Ada setelah takbiratul ihram ya berjejer gini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, dia mengikuti mazhab siapa, imam siapa. Yang jelas mereka tidak berpendapat sendiri, ya, berdasarkan dari para imam mazhab. Yang ketiga tentang posisi duduk, ya, permasalahan yang tentang posisi duduk. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang bentuk atau posisi duduk. Kata Imam Malik dan murid-muridnya, seseorang meletakkan kedua pantatnya pada lantai dengan menegakkan kaki sebelah kanan dan membelokkan kaki sebelah kiri. Menurut Imam Malik, posisi duduk seorang wanita sama seperti posisi duduk seorang laki-laki dalam sholat maksudnya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, ia menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya, ya, seperti tahiyat awal itu, ya, atau duduk di antara dua sujud. Tapi kalau tadi menurut Imam Malik, ya duduk di lantai, ya, jadi kayak tahiyat akhir itu duduknya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya yang kaki kirinya untuk diduduki, ya, seperti itu. Imam Syafi'i membedakan antara duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Nah ini, menurut posisi duduk tasyahud awal, ia berpendapat dengan Imam Abu Hanifah, dan untuk posisi duduk tasyahud akhir ia sependapat dengan Imam Malik. Ya,
Kalau Imam Hanafi mengambil keduanya. Imam Malik yang tadi meletakkan kedua pantatnya ini di lantai, ya, tidak menduduki kaki, itu oleh Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu sebagai duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Kalau menurut Imam Abu Hanifah tadi, ya kita duduknya yang menduduki kaki tadi sebagai duduk tasyahud awal atau tahiyat awal. Jadi dipakai dua-duanya. Memang ada kan sebagian di antara kita walaupun duduk tahiyat akhir tetapi seperti duduk tahiyat awal, hanya tetap masih menduduki salah satu kaki kirinya diduduki. Itu sampai salam. Itu adalah menurut pendapat Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Kalau Imam Malik tadi mengatakan duduknya di pantatnya nempel di lantai. Nah, oleh Imam Syafi'i dua-duanya dipakai. Yang duduk di atas kaki itu untuk tasyahud awal, yang duduk dua-duanya pantat duduk di lantai untuk tasyahud akhir. Nah, ini. Jadi nanti ketika ada juga orang yang sholat, ini baru tahiyat awal kok duduknya seperti tahiyat akhir, ya tidak apa-apa karena dia mengikuti Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ini sudah tahiyat akhir kok duduknya masih seperti tahiyat awal, ya tidak apa-apa. Ini menurut Imam Imam Malik. Ya seperti itu, santai wae. Kita mengajarkan saling menghormati, saling menghargai. Jadi enaknya kita mengerti perbedaan. Perselisihan pendapat di kalangan fuqaha atau ahli fikih dalam masalah ini karena ada kesan pertentangan antara beberapa hadis, yakni ada 3 hadis sebagai berikut. Ya, hadisnya seperti ini. Pertama, hadis yang telah disepakati kesahihannya yakni hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang menerangkan tentang tata cara salat Rasulullah SAW. Antara lain disebutkan apabila duduk dalam satu rakaat pertama, beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, ya. Dan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau mendahulukan kaki kiri, menegakkan kaki kanan dan menduduki pantatnya. Jadi menduduki pantatnya duduk memang lantai. Hadis yang kedua, hadis Wa'il bin Hijr antara lain disebutkan apabila duduk dalam sholat, beliau menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bersumber dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya ia berkata, sesungguhnya sunnahnya sholat ialah kamu tegakkan kaki kananmu dan kamu bengkokkan kaki kirimu. Jadi semua ada hadisnya, ada dasarnya. Cuma tadi menurut Imam A penerapannya seperti ini, menurut Imam B menurut seperti ini. Jadi kita, ya. Tapi kalau di sini yang kita sering lakukan, ya saat tahiyat awal itu atau tasyahud awal kita pakai pendapat ini, ya, yang kita menduduki kaki kiri. Kalau tasyahud akhir kita menurut imam ini yang dua pantatnya duduk di atas lantai, ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini termasuk hadis musnad karena terdapat kalimat sesungguhnya sunnahnya salat. Dalam riwayat yang dikutip oleh Al-Qasim bin Muhammad disebutkan bahwa Imam Malik menunjukkan kepada orang-orang tentang tata cara duduk tasyahud. Ia mempraktekkan dengan
menegakkan kaki kanannya, membengkokkan kaki kirinya, duduk di atas pangkal paha kirinya, dan tidak menduduki telapak kakinya, seraya berkata, beginilah cara duduk Abdullah bin Umar yang diperlihatkan kepadaku. Ia bercerita kepadaku bahwa itulah yang biasa dilakukan oleh ayahnya. Kalau Imam Malik memilih menggunakan pendekatan tarjih atau mengunggulkan hadis Abdullah bin Umar, Imam Abu Hanifah memilih menggunakan pendekatan tarjih atau mengunggulkan hadis Wa'il bin Hujr. Sementara Imam Syafi'i memilih menggunakan pendekatan jamu atau mengkompromikan dari kedua hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Malik atau Imam Abu Hanifah tadi, dikompromikan. Jadi dua-duanya dipakai. Yang satu untuk tasahud awal, yang satu untuk tasahud akhir. Ya, dikompromikan. Dan At-Tabrani juga memilih pendekatan takhyar atau memilih. Boleh memilih salah satunya. Katanya semua posisi duduk tersebut boleh dan baik untuk dilakukan. Berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW, pendapat At-Tabrani ini bagus karena berbagai tindakan itu lebih baik diartikan sebagai boleh dipilih daripada diartikan sebagai pertentangan. Nah, ini tampaknya sebagian besar pertentangannya berkisar pada tindakan dengan ucapan dan antara ucapan dengan ucapan. Ya. Perlakuan seperti ini, ucapan seperti ini. Ya. Yang keempat, ini sampai ini ya, setengah 6 ya. Apa sudah? Yang keempat, duduk tasyahud. Nah ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Menurut sebagian besar mereka, hukum duduk tasyahud awal adalah sunnah, bukan fardu. Tetapi ada sebagian yang berpendapat kontroversial, kata mereka hal itu hukumnya fardu. Demikian pula menurut mayoritas ulama, duduk tasyahud akhir adalah fardu. Tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat kontroversial, kata mereka duduk tasyahud akhir itu tidak fardu. Silang pendapat ini terjadi karena ada pertentangan dalam memahami beberapa hadis yang menyamakan duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Sebelumnya telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, duduklah sampai kamu tenang dalam keadaan duduk. Menurut pengertian dari hadis ini, semua duduk dalam sholat itu hukumnya fardu. Jadi ulama-ulama yang berpegang pada hadis ini mengatakan bahwa semua duduk hukumnya fardu tadi dengan alasan berdasarkan keterangan dari hadis Ibnu Buhainah yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW mengurungkan duduk pertengahan atau tasyahud awal tanpa menggantikannya. Lalu sujud untuknya atau sujud sahwi. Dan juga ada juga riwayat yang menyatakan bahwa beliau mengurungkan 2 rakaat kemudian beliau menggantinya. Berdasarkan riwayat-riwayat tadi, para ulama ahli fikih memahami bahwa ada perbedaan antara hukum duduk tasyahud awal dengan hukum rakaat. Menurut mereka berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum rakaat awal itu fardu. Ya kalau rakaatnya kurang, maka sholatnya tidak sah. Makanya duduk tasyahud itu hukumnya tidak fardu. Hal inilah yang kemudian menyebabkan para ulama ahli fikih harus membedakan hukum duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Bahkan menurut mereka sujud sahwi atau karena lupa tadi hanya dilakukan karena ada kesunahan-kesunahan sholat yang ditinggalkan, bukan rukun-rukun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kapan orang itu karena lupa kurang, ya
Ya mungkin orang sholat asar atau sholat duhur karena sir, kemudian dia mengatakan sholat saya sudah berapa rakaat ya, dalam artinya dia bimbang. Maka di sini yang diambil harus hitungan yang terkecil. Saya ini tadi sudah rakaat ketiga apa rakaat keempat, maka dia harus meyakini ini yang saya lakukan baru rakaat ketiga. Tapi kalau dia mengatakan ini saya rakaat kedua, ketiga atau keempat ya, udahlah saya rakaat keempat biar selesai. Nah ini yang tidak boleh, karena kalau memang tadi diyakini sudah keempat, tapi nyatanya baru 3 rakaat, maka dia kurang 1 rakaat, maka sholatnya tidak biasa. Nah, kalau terjadi karena lupa tadi 3 atau 4, ya, dia ambil yang kecil, hitungan yang kecil, 3. Dan nanti untuk ini ya kita pakai sujud karena lupa tadi, sujud sahwi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sholat, terutama sholat sendiri, ya terutama sholat sendiri, karena mungkin keburu-buru punya, karena ya seseorang punya pikiran yang majemuk, banyak macam-macam, ya. Akhirnya sholatnya sambil ngalamun, kurang apa, terus ya ini seperti itu. Menurut ulama-ulama yang menganggap duduk tasyahud awal itu fardhi, sujud untuk duduk tasyahud awal adalah sesuatu yang dikhususkan untuknya. Ya, tadi bukan rukun-rukun yang lainnya. Meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu adalah fardu. Sementara ulama-ulama yang menganggap duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir itu sunnah, mereka mengkiaskan duduk tasyahud akhir dengan duduk tasyahud awal. Menyusul anggapan mereka bahwa duduk tasyahud awal sunnah berdasarkan dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama. Jadi sebenarnya perselisihan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini berpulang pada pertentangan istidlal atau penggunaan dalil dengan lahiriah ucapan dan tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika tadi menemukan tentang pertama tadi kunut, tentang gerakan-gerakan sholat, ya, ini ada perbedaan. Ya wis, mereka menganut salah satu mazhab dari 4 mazhab. Seperti itu. Kita tidak perlu menyalah-nyalahkan. Semua itu ada yang dianut. Demikian ya. Mudah-mudahan dalam beribadah kita semakin rajin, ya. Ketika ada perbedaan kita bisa saling menghargai, menghormati. Perbedaan adalah rahmat. Ya, tidak kita memperbesar-besarkan perbedaan itu sehingga memperuncing persaudaraan kita, kesatuan jamaah kita, lebih-lebih umat Islam. Karena umat Islam begitu banyaknya, ya, ada orang yang tidak senang dengan Islam, sedikit perbedaan dibesar-besarkan, akhirnya timbullah perpecahan. Ini yang tidak kita harapkan. Kita kembalikan, perbedaan adalah rahmat. Saya seperti ini, pandangan seperti itu, ya saling menghargai, menghormati, tidak menyalahkan salah satu dengan yang lainnya. Tetap yang ya sholat, ya tetap sholat, beribadah. Jangan mudah dipecah belah dengan isu-isu perbedaan, ya. Juga justru kalau kita mempelajari kitab seperti ini menambah kita untuk dewasa, bersikap dewasa. Indahnya sebuah perbedaan. Demikian kita akhiri dengan doa atau surat Al-Asr dan doa al-Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.